Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riko Diansyah dengan NBI 14624000002. Saya dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik. Saya di sini akan membuat sebuah program dan juga menjelaskan ditujukan untuk evaluasi akhir semester periode semester genap 2024-2025 mata kuliah pemrograman perangkat lunak dengan dosen pengampu yang terhormat Pak Firdaus ST Mkom dengan sifat ujian terbuka. Sebelum kita membuat programnya, kita baca petunjuknya terlebih dahulu agar mengerjakan tugasnya dengan benar. Petunjuk: kerjakan dengan hati-hati dan teliti, kumpulkan dalam bentuk satu PDF berisi source code, screenshot hasil serta link YouTube. Buatlah video kalian menjelaskan source code tersebut. Wajah kalian harus muncul pada video tersebut pada saat menjelaskan. Masukkan video pada YouTube minimal 60 menit. Buat menu untuk file pembelian TXT. Yang pertama, masukkan data pembelian. Terus yang kedua ada tampilkan semua data pembelian dengan output, nomor KTP, merek, tipe, tahun, harga, simpan, ya, yes or no. Output menu tampilkan data pembelian, nomor KTP, merek, tipe, tahun, dan harga. Di sini kita diperintahkan untuk membuat suatu program, suatu data pembelian motor dengan merek Yamaha, Honda, dan lain-lain ya, dengan tipe NMAX, Beat atau Vario, dengan tahunnya, dengan harganya di setiap pembelian yang berbeda-beda. Buat menu untuk file customer txt. 1. Masukkan data customer. Yang kedua, tampilkan semua data customer. Yang ketiga, hapus data customer. Yang keempat, cari customer sesuai dengan nomor KTP. Yang 5, cari pembelian customer sesuai nomor KTP. Harus bisa. Semua menu tersebut harus bisa dijalankan. Contoh output: jika kita memasukkan data customer, nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin, lalu simpan, yes or no. Maka yang keluar outputnya nomor KTP, nama pembeli, dan juga alamat pembeli, dan juga jenis kelamin pembelinya ya. Output menu cari pembelian customer sesuai dengan nomor KTP. Masukkan nomor KTP, lalu outputnya nomor KTP, nama pembeli, alamat pembeli, merek motor yang dibeli, tipenya apa, dari motor yang dibeli tadi, tahun keluaran, dan juga harga. Program akan mencari pada dua file. Berarti ini di sini di pertanyaan yang nomor 5 ini kita harus mengoneksikan antara customer txt dan juga pembelian txt ya. Oke, nah sebelum memulai membuat programnya, kita terlebih dahulu membuat file Python. Kedua file Python tadi yaitu customer dan juga pembelian di dalam satu folder yang sama, yaitu EAS PPL ini ya. Kenapa harus satu folder? Karena saling keterkaitan antara customer dan juga pembelian tadi untuk menjawab soal di nomor 5 yang ini.
output menu cari pembelian customer sesuai nomor KTP. Nah, ini nomor KTP, nama, alamat pada customer TXT, dan juga merek, tipe, tahun, harga pada pembelian TXT. Nah, untuk menjawab soal nomor 5 ini, kita harus meletakkan customer TXT dan juga pembelian TXT ini pada folder yang sama. Nah, seperti ini. Nah, oke. Sesudah kita membuat folder yang berisikan dua file Python, yaitu customer dan juga pembelian, selanjutnya kita akan membuat programnya. Nah, kita akan membuat program di aplikasi Visual Studio Code. Di sini sudah ada customer dan juga maksud saya file customer Python dan juga file pembelian Python ya. Nah, di sini kita akan memulai membuat programnya dengan arahan yang sudah sesuai dengan tujuan tadi, yaitu di pembelian TXT ini, yang dimana salah satu masukkan data pembelian atau input, yang kedua tampilkan semua data pembelian yang menghasilkan output berupa nomor KTP yang pertama, yang kedua merek motornya, dan yang ketiga tipe motornya, yang berikutnya ada tahun, terus harga, terus yang terakhir ada simpan yes or not ya. Nah, ini di file pembelian txt nya. Nah, sedangkan di file customer txt nya, yang pertama kita diminta untuk memasukkan data customer atau input data, yang kedua tampilkan semua data customer atau show datanya, yang ketiga hapus data customer atau delete data. Nah, yang keempat cari customer sesuai nomor KTP. Nah, yang keempat ini searching. Yang kelima cari pembelian customer sesuai nomor KTP. Nah, yang kelima ini antara file pembelian txt dan juga file customer txt ini harus berkaitan ya. Nah, kenapa saya tadi membuat dua file ini dalam satu folder? Nah, supaya bisa terkait untuk menjawab soal yang nomor 5. Nah, langsung saja kita mulai untuk membuat programnya.
Oke, setelah membuat programnya, di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat, yaitu file pembelian Python txt dan juga file customer Python txt. Nah, di sini saya langsung saja untuk menjelaskan dari source code pembelian txt. Nah, saya di sini menggunakan dev. Nah, ini untuk menampilkan menu ya. Print MJ Motor Surabaya ini nama dari usaha yang saya buatkan untuk pemrogramannya. Dev untuk menampilkan menu berfungsi untuk mendefinisikan sebuah fungsi dengan nama tampil menu atau tampilan menunya. Yang kedua ada print, masukkan data pembelian. Ini saya menggunakan print. Yang ketiga berikutnya ada print, tampilkan semua data pembelian. Print keluar, juga print garis untuk menjadi pemisah atau batasan. Print sendiri itu menampilkan header atau judul menu utama ke layar, menampilkan opsi menu nomor 1 ini masukkan data pembelian, nomor 2 tampilkan semua data pembelian, dan juga nomor 3 yang terakhir ini keluar. Nah, sebenarnya print juga tidak hanya untuk huruf saja, tetapi juga karakter ini bisa ya untuk membuat garis ini. Berikutnya ada dev atau masukkan data. Print garis miring N1 masukkan data pembelian. Yang dimaksudkan ialah baris ini mendefinisikan sebuah fungsi bernama masukkan data. Nah, print garis KTP input nomor KTP. Nah, untuk printnya sendiri menampilkan header atau judul menu utama ke layar, menampilkan opsi membuat garis tadi sama seperti sebelumnya. Ini untuk membuat batasan ya, untuk membuat garis. Dan garis miring N1 masukkan data pembelian. Nah, berikutnya ada input. Nah, input ini ya menjelaskan tentang memasukkan karakter atau angka atau sejenisnya, meminta input tahun berupa tahun pembelian atau tahun motor dibuat dalam variabel angka. Nah, ini ya input ini ya. Lalu selanjutnya ada simpan input, if simpan upper white open. Kita cari dulu ya di programnya, file write, lalu ada print, juga ada else, ada print data yang tidak disimpan. Nah, ini penjelasannya. Simpan sama dengan input, simpan yes itu untuk menyimpan atau simpan, no sama dengan tidak, ini untuk tidak menyimpan. Program menanyakan kepada pengguna atau customernya apakah data yang sudah dimasukkan ingin disimpan atau tidak. Nah, itu bisa menggunakan simpan input yes or no. Nah, berikutnya ada if simpan upper y, mengecek apakah input pengguna dikonversi menjadi huruf kapital adalah y. Nah, ini fungsinya untuk ketika kita menyimpan suatu datanya tadi yang sudah diinputkan, maka untuk dikatakan berhasil harus ini ya, mencetak huruf Y. Nah, berikutnya ada wait open pembelian txt. Nah, wait open pembelian txt ini nama file kita. As file membuka file bernama pembelian txt dalam mode A, embed atau tambah. Nah, yang 9 ada file write f ktp
merek, tipe, tahun, harga, dan N. Nah, menulis data ke dalam file pembelian txt. Nah, program nomor 8 dan juga nomor 9 ini saya rasa keterkaitan ya, untuk menjawab soal nomor 5 nantinya. File write menulis data ke dalam file pembelian txt dalam format CSV, separated values. Yang 10 ada else, jika pengguna tidak mengetik Y atau Y maka akan masuk ke bagian yang ini. Jadi jika pengguna tidak menyimpan, maka program akan otomatis mengulang atau meminta agar customer memasukkan input yang tadi akan dimasukkan. Yang ke-11 wide open pembelian txt as file, menggunakan try untuk menghindari error jika file tidak ditemukan. Yang ke-12 ada wide open atau as file adalah cara yang aman membuka file karena 13 pakai akan otomatis menutup file setelah selesai dipakai. Nah, yang ke-12 ini yang menjelaskan pada intinya file ini akan otomatis tertutup jika sudah tidak digunakan lagi atau kita memencet tombol keluar. Yang 13 ada for line in file, membaca file baris per baris. Yang 14 ada line strip, menghapus karakter, new line, n atau spasi ekstra dari akhir baris. Oke. Berikutnya ada split, memecah satu baris menjadi list dengan pemisah koma if len data sama dengan 5. Oke, berikutnya ada di sini ada data, except, print, def main, while, true, tampilkan menu, pilihan sama dengan input, if pilihan, masukkan data, elif pilihan, tampilkan data, elif pilihan, print, garis sebagai pembatas, print terima kasih atas kunjungan Anda. Print garis lagi sebagai batasan antara program 1 dan juga program 2. Else print pilihan tidak valid, silakan pilih 1, 2 atau 3. Yang dimasukkan di sini adalah def main. Tadi ya, def main mendefinisikan fungsi utama bernama main. Nah, yang kedua yaitu while true, digunakan agar menu selalu muncul kembali setelah pengguna menyelesaikan satu aksi. Nah, while true ini harus memilih ya salah satu di antara 1, 2 atau 3. Nah, tampilkan menu, lalu memanggil fungsi untuk menampilkan menu utama yang sudah Anda buat sebelumnya. Nah, setelah while true, setelah memilih angka 1, 2 atau 3, nah di dalam angka 1, 2 atau 3 ini kita akan memasukkan input ya. Input ini ada di tampilan menunya. Yang keempat, pilihan input atau pilih nemu 1, 2, 3. Nah, di pilihan input tadi itu ada memasukkan data berikutnya, yaitu ada nomor KTP, merek, tipe, tahun, dan harga. Nah, seperti itu. Nanyakan kepada pengguna untuk memilih salah satu opsi menu. Nah, yang keenam ada if name sama dengan main. Ini adalah pengecekan standar dalam Python untuk memastikan bahwa fungsi main hanya dijalankan jika file ini dijalankan secara langsung, bukan diimpor sebagai modul oleh file lain. Nah, pengertiannya, kita hanya bisa menjalankan file ini ketika file ini dibuka dalam bentuk program, tidak bisa
langsung menjalankannya dalam bentuk file mentah ya, dari folder langsung dijalankan itu tidak bisa. Nah, berikut ialah hasil compile output pembelian txt. Nah, yang pertama ada nama usaha dari program yang sudah kita buat, yaitu MG Motor Surabaya. Nah, di sini pilihan pertama ada masukkan data pembelian. Nah, ini yang dev tampilkan data ini tadi, ada KTP, sorry, maksud saya dev masukkan data ini tadi. Yang pertama ada KTP, nah terus ada merek, tipe, tahun, dan harga. Nah, di pilihan kedua ada tampilkan semua data pembelian ini ya, yang kedua. Terus yang ketiga ada pilihan keluar, lalu print untuk garis sebagai pembatas. Pilih menu di antara 1, 2, dan 3. Nah, saya ini memilih angka 1 ya. Berkelanjutan ke proses nomor 2 ini, masukkan data pembelian. Masukkan data pembelian ini dev masukkan data ini ya. Di sini ada KTP, merek, tipe, tahun, harga. Nah, untuk nomor KTP ini kita masukkan tipe angka di 112. Untuk merek kita masukkan tipe huruf yaitu NMAX. Tipe motornya kita masukkan huruf yaitu Yamaha. Untuk tahunnya kita menggunakan tipe angka yaitu 2017. Harga dengan harga 30 juta ini kita menggunakan tipe angka. Simpan yes sama dengan simpan, no sama dengan tidak ya. Di sini saya akan memilih ya. Jika kita sudah menyimpan, maka akan keluar tulisan data Anda sudah tersimpan ini karena kita membuat program ketika menyimpan, simpan sama dengan input ya. If simpan upper, jika kita memencet Y, maka akan keluar tulisan print ini data Anda sudah tersimpan. Maka penyimpanan data itu bisa dikatakan sukses. Nah, berlanjut ke proses 3 dan juga 4 sama, tetapi di sini saya memasukkan tipe input yang berbeda dari customer yang lain gitu kan. Masukkan data pembelian, nomor KTP 113, merek motornya Vario, tipe Honda, tahun 2018, dan juga harga 25 juta misalnya ya. Simpan ya untuk simpan, dan yes untuk simpan, dan no untuk tidak ya. Di sini saya menekan ya, lalu keluar tulisan data Anda sudah tersimpan. Sebagai respon, data berhasil disimpan. Maksud saya input data berhasil disimpan. Nah, begitu juga dengan proses keempat ini, tetap sama, memasukkan data pembelian, nomor KTP nya 114, merek dengan merek motor Ninja, tipe Kawasaki, tahun 2020, harga 45 juta. Simpan yes untuk simpan, no untuk tidak ya. Di sini saya kembali memilih untuk yes atau menyimpan datanya. Lalu keluar tulisan lagi data Anda sudah tersimpan, yang menandakan data sudah input data sudah berhasil disimpan. Lalu untuk tampil menu yang kedua ini, tampilkan semua data pembelian. Nah, output dari tampilkan semua data pembelian ini berasal dari input data yang sudah kita masukkan di tampilan menu masukkan data pembelian ini tadi, yang nomor 1 ya. Jadi untuk proses 1, 2, 3, 4, dan 5 ini saling berkaitan.
ibarat 1 2 3 4 ini kita memasukkan input, lalu di proses nomor 5 ini kita menerima output yang sudah kita masukkan tadi ya. Ini nomor KTP untuk proses 1 2 dan 3. Nah ini customer 1 2 dan 3 maksud saya, dengan merek motor NMAX, Vario, dan juga Ninja. Nah ini tipe motornya, ini kalau NMAX Yamaha, Vario Honda, kalau Ninja Kawasaki. Nah kayak gitu ya. Ini tahun terbitnya yaitu Yamaha 2017, Honda 2018, Kawasaki 2020. Ini tahun rilisnya ya, dengan harga masing-masing berupa angka, yaitu untuk NMAX 30 juta ini harganya ya, Vario dengan harga 25 juta, Ninja dengan harga 45 juta. Saya rasa cukup sekian penjelasan saya tentang pembelian TXT ini. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan program dan juga output mengenai customer. Nah, oke, baik. Setelah menjelaskan tentang pembelian TXT Python, di sini saya akan menjelaskan tentang source code customer TXT Pythonnya ya. Di sini saya menggunakan dev tampilan menu. Yang pertama ada print MJ Motor Surabaya sebagai pemilik programnya. Yang berikutnya ada print masukkan data customer. Berikutnya ada print tampilkan semua data customer. Berikutnya ada print hapus data customer. Print cari customer sesuai nomor KTP. Print cari pembelian customer sesuai nomor KTP. Print keluar, lalu print garis sebagai pembatasnya. Nah, lalu ada dev masukkan customer, print N1 masukkan data customer, print garis sebagai pembatas, KTP input nomor KTP dengan input angka, nama, input nama dengan tipe huruf, lalu alamat, input alamat dengan tipe huruf, jenis kelamin ini input sebagai tipe huruf juga, lalu simpan input, simpan yes untuk menyimpan dan no untuk tidak ya, untuk tidak menyimpan. If simpan upper jika y, wait open customer txt. Nah, as file write KTP, nama, alamat, dan juga jenis kelamin. Print data Anda sudah tersimpan jika kita menekan Y ya. Else print data tidak disimpan sampai dengan N. Yang pertama ada tampilkan menu. Tampil menu, fungsi tampil menu digunakan untuk menampilkan daftar menu utama program aplikasi MJ Motor Surabaya. Nah, ini tadi ya, yang atas paling atas sendiri. Terus yang kedua ada masukkan customer. Nah, masukkan customer digunakan untuk menerima input data pelanggan dari pengguna dan menyimpan ke dalam file customer txt. Nah, dimaksudkan masukkan customer ini, customer harus menginput datanya berupa KTP, nama, alamat, jenis kelamin. Nah, lalu menyimpannya. Yang ketiga ada kelamin atau input kelamin seperti meminta jenis kelamin pelanggan ya, yang ini tadi dengan tipe huruf ya. Simpan input, simpan y sama dengan simpan, y untuk yes sama dengan simpan, n untuk no sama dengan tidak ya. Menanyakan apakah data ingin disimpan. Nah, jika customer ingin menyimpan, nah, masukkan input y, jika tidak memasukkan input n untuk tidak menyimpan.
Oke, berikutnya ada dev atau tampilkan customer, tampilkan semua data customer. Nah, di sini meminta untuk menampilkan semua data customer ya, print garis sebagai pembatas, print nomor KTP, nama, alamat, dan juga jenis kelamin. Nah, lalu print garis juga sebagai pembatasnya antara tipe ini dengan outputnya nanti ya. Try with open customer txt. Nah, R as file for line in file data line strip split if line data bisa to print except print garis sebagai belum ada data customer, jika tidak ada data sama sekali, jika tidak ada inputan sama sekali, print garis ini sebagai pembatas, dev. Lalu berikutnya ada dev hapus data customer. Nah, ini perintah yang berikutnya, print hapus data customer ini. Nah, kita cukup memasukkan input KTP dengan masukkan input berupa angka, memasukkan KTP-nya si customer itu tadi sudah bisa terhapus dengan sendirinya ya. Lalu jika ditemukan sama dengan false. Nah, try with open customer txt. Nah, mencari input KTP-nya itu tadi di file customer txt ini tadi ya, as file lines file red lines. Nah, ini harus dibaca terlebih dahulu baru kita bisa menemukan nomor KTP-nya si customer yang mau dihapus ini tadi ya, with open customer txt. Nah, start with KTP, if line start with KTP. Kita mencari data customer melalui nomor KTP, else with right if ditemukan print data telah dihapus. Nah, jika sudah kita memasukkan nomor KTP, lalu akan keluar tulisan data telah dihapus ini ya, else print data tidak ditemukan. Nah, jika nomor KTP-nya itu tidak ada atau belum memasukkan input, akan keluar tulisan data tidak ditemukan ini ya, except file not found atau error. File customer txt tidak ditemukan jika belum menginput data. Nah, ini ada penjelasannya. For line in file, membaca setiap baris data dalam file. Yang kedua, wait open customer txt. Nah, file yang sudah kita simpan tadi as file, membuka file customer txt untuk dibaca. Nah, ini tadi fungsi dari ini ya, mencari input nomor KTP-nya tadi harus membaca ini file customer txt. Line strip split, menghapus karakter dan memecah string menjadi list berdasarkan tanda koma. Nah, jadi ketika nomor KTP-nya ini sudah ditemukan, maka otomatis akan dihapus. Yang keempat ada false variable flag, untuk menandai apakah data ditemukan atau tidak. Untuk mencari nomor KTP-nya itu tadi ya, menggunakan false variable flag tadi. Nah, berikutnya ada dev cari customer. Nah, di dev cari customer ini menggunakan print cari customer sesuai nomor KTP, print garis sebagai pembatas, KTP sama dengan input, masukkan nomor KTP. Nah, customer diminta menginputkan nomor KTP-nya. Like open customer txt. Nah, for line in file, if line start with KTP. Nah, di sini sama seperti fungsi yang sebelumnya, yaitu untuk menghapus
data di sini mencari data, masih sama menggunakan nomor KTP, tetapi yang ini fungsinya hanya untuk mencari data, mencari sebuah data saja, yaitu print line string. Jika data tersebut sudah diinputkan dan dicari dan ternyata data telah ditemukan, berarti data tersebut sudah berhasil diinputkan dan ketika dicari datanya ada. Nah, return print data tidak ditemukan ini mungkin jika karena customer lupa untuk menyimpannya, atau customer tidak menyimpan atau menekan huruf N untuk tidak menyimpan. Expert file not found error. Print file customer txt tidak ditemukan. Nah, akan keluar tulisan ini ya, print file customer txt tidak ditemukan. Berikutnya ada def cari pembelian customer. Itu print cari pembelian customer sesuai nomor KTP. Nah, di sini kita diminta untuk mencari pembelian customer berdasarkan nomor KTP-nya. Itu KTP input, masukkan nomor KTP, sama seperti program yang tadi, sama seperti perintah yang tadi. Kita mencari pembelian customer menurut nomor KTP-nya. Nah, di sini cari di customer txt. Nah, for line in if line data cast. Nah, di data customer ini ya, line strip split break else print data customer tidak ditemukan jika customer tidak menyimpan input datanya ya, maka akan keluar tulisan data customer tidak ditemukan. Nah, dijelaskan kembali cari customer. Nah, untuk mencari data pelanggan untuk customer berdasarkan nomor KTP dari file customer txt. Nah, yang kedua, cari pembelian customer untuk mencari data pembelian pelanggan berdasarkan nomor KTP. Yang ketiga ada wide open customer txt ASCII file, membuka file customer untuk mencari data pribadi pelanggan. Nah, data cast line strip split. Jika data ditemukan, pisahkan data menggunakan koma dan simpan dalam data customer. Yang berikutnya 5, print data customer tidak ditemukan. Data return menampilkan pesan dan menghentikan fungsi. Nah, cari di pembelian txt. Nah, ini. Nah, di sini saya menggunakan wide open pembelian txt ya. Nah, wide open pembelian txt as file for line in file if line start with KTP. Sama seperti program sebelumnya, kita mencari berdasarkan nomor KTP customernya ya. Data ini pembeli, line strip split break else print data pembelian tidak ditemukan jika customer tidak menyimpan input datanya tadi. Return print data telah ditemukan jika customer sudah menyimpan inputan datanya. Lalu ada print nomor KTP, nama, alamat, merek motor dan juga tipe motor, tahun motornya keluar, dan juga harga motornya apa. Nah, ini jika customer sudah menginputkan datanya, maka akan keluar tulisan file customer txt atau pembelian txt ini tidak ditemukan jika customernya tidak menyimpan ya. Pertama ada wide open pembelian txt r as file, membuka file pembelian txt dalam mode read for line in file, membaca isi file baris
per baris. Ketiga ada if line start with KTP. Nah, lalu di sini mengecek apakah baris tersebut dimulai dengan nomor KTP yang dicari, diikuti tanda koma. Yang keempat ada data pem, ini data pembelian line strip atau split yang sudah saya jelaskan tadi ya, sama menghapus new line dan spasi dengan stripnya. Kelima ada print data pembelian tidak ditemukan, ini jika customer tidak menyimpan input datanya lalu menampilkan pesan jika nomor KTP yang dicari tidak ditemukan di file pembelian txt. Except file not found error. Nah, menangani jika file pembelian txt atau customer txt tidak ditemukan di directory. Nah, berikutnya ada def main while true, tampil menu, pilih input, pilih menu 1 sampai 6. Nah, pilih 1, if pilih 1, masukkan customer, elif pilih 2, tampilkan customer, elif pilih 3, hapus customer, elif pilih 4, cari customer, elif pilih 5, cari pembelian customer, elif pilih 6, terima kasih atas kunjungan Anda. Nah, break else pilihan tidak valid. Nah, lalu fungsi main, fungsi utama dalam program yang sudah saya jelaskan ini tujuannya adalah untuk menampilkan, yaitu memasukkan, yang pertama ada memasukkan customer, yang kedua ada tampilkan customer, yang ketiga ada hapus customer, keempat ada cari customer, kelima ada cari pembelian customer, yang keenam ini sebenarnya untuk keluar. Nah, ketika kita memilih angka 6 maka akan otomatis keluar tulisan terima kasih atas kunjungan Anda, yang dimaksudkan terima kasih atas kunjungan Anda di MJ Motor Surabaya. Nah, ini pertama fungsi main. Fungsi utama dalam program tujuannya ya tadi untuk menampilkan elif ini ya. Yang kedua while true, digunakan untuk menjalankan program secara terus-menerus sampai dihentikan dengan break. Nah, jika kita if pilih 1, nah ini masih ada proses kelanjutannya, if elif sampai dengan break. Ini artinya berhenti ya. While true ini tadi digunakan untuk menjalankan program secara terus-menerus sampai dihentikan dengan break. Nah, kalau sudah break di nomor 6 ini keluar, sudah tidak bisa menjalankan program tadi ya, tampilkan. Lalu yang ketiga ada tampil menu, fungsi yang bertugas untuk menampilkan daftar menu ke layar. Nah, untuk menampilkan semuanya ini tampilkan menu yang ketiga. Selanjutnya ada pilih, menyimpan input dari pengguna ke dalam variabel pilih. Nah, if elif else, menjalankan fungsi yang sesuai dengan pilihan pengguna, memasukkan data berupa input data, masukkan customer, tampilkan customer, hapus customer, cari pembelian customer, dan terakhir dengan break yaitu keluar. Nah, berikutnya ini saya ingin menjelaskan hasil compile output customer txt. Nah, di sini ada MJ Motor Surabaya sebagai judul program yang saya buat. Yang pertama ada masukkan data customer, yang kedua tampilkan semua data customer, ketiga hapus data customer, yang keempat ada cari customer sesuai nomor KTP, 5 cari pembelian customer sesuai nomor KTP. Nah, yang keenam ini ada pilihan keluar, lalu ada print garis ini ya. Nah, print
garis sebagai pembatas. Di proses yang pertama menampilkan pilihan tampil menu ini ya. Lalu yang proses gambar kedua masukkan data customer. Nah, di sini menyuruh untuk customer menginput nomor KTP. Nah, nomor KTP 112 dengan nama Riko, alamat Surabaya. Nah, kelamin pria, simpan yes untuk simpan, no untuk tidak. Nah, saya di sini memilih ya. Nah, lalu ketika saya memilih ya, terus proses berlanjut, keluar selamat data Anda sudah tersimpan ini ya. Lalu proses berlanjut ke gambar nomor 3, masih di proses yang sama, yaitu masukkan data customer dengan nomor KTP 113, nama, Dwi, alamat Jakarta, kelamin pria, simpan ya untuk simpan, dan no untuk yes untuk simpan, dan no untuk tidak ya. Di sini saya kembali untuk memilih yes. Lalu ada kata yang muncul, yaitu data Anda sudah tersimpan, yang menandakan bahwa input data yang sudah saya masukkan berhasil disimpan. Lalu di proses nomor 4 ini ada masukkan data lagi, nomor KTP dengan nomor KTP 114 dengan nama Lydia, alamat Jombang, kelamin jenis kelamin wanita. Lalu simpan yes untuk simpan dan no untuk tidak. Sama seperti proses yang sebelumnya, di sini saya tetap untuk memilih menyimpan datanya. Nah, lalu ada kata-kata announcer atau pengumuman data Anda sudah berhasil tersimpan. Di proses yang kelima ini masih sama, nomor KTP 115 dengan nama Jessica, alamat Makassar, jenis kelamin wanita, simpan yes untuk simpan, no untuk tidak. Nah, di sini saya masih sama untuk menekan Y untuk menyimpan atau yes untuk menyimpannya ya. Lalu ada tulisan lagi, data Anda sudah tersimpan, sebagaimana jika input yang kita masukkan sudah berhasil untuk disimpan sebagai data ya. Nah, ini yang proses ke-6 ini tampilkan semua data customer. Nah, yang kedua ini pilihan menu menampilkan data customer ini ya. Di data customer ini menunjukkan nomor KTP, nama, alamat, dan juga jenis kelamin. Untuk nomor KTP ada 112, 113, 114, 115, seperti itu ya. Jadi di nomor KTP ini inputnya berupa angka. Nah, hasil outputnya berupa angka. Nah, untuk nama customer ini ada Riko, ada Dwi, ada Lydia, ada Jessica. Ini hasil outputnya berupa huruf. Nah, untuk alamat ada Surabaya, ada Jakarta, ada Jombang, ada Makassar. Ini hasil outputnya berupa huruf. Nah, terus ada jenis kelamin, ini hasil outputnya juga berupa huruf. Itu ada pria, wanita, dan juga wanita. Lalu kita beralih ke proses selanjutnya, yaitu proses nomor 8. Nah, di sini ada hapus data customer. Nah, di hapus data customer ini, jika kita ingin menghapus data customer, kita cukup memasukkan nomor KTP, yaitu masukkan nomor KTP 115 ini ya. 115
Nah, ditemukan data nomor KTP 115 atas nama Jessica dengan alamat Makassar dengan jenis kelamin wanita. Nah, data telah dihapus. Jika data sudah ditemukan, maka otomatis akan keluar tulisan data telah dihapus yang sebagai pertanda jika data tersebut sudah tidak ada lagi di dalam database yang ini ya, di proses nomor 6 tadi. Berikutnya di proses nomor 9 ada cari customer sesuai nomor KTP. Nah, sama seperti program atau alur sebelumnya, tapi cuma di sini yang menjadi pembeda ialah cuma mencari berdasarkan nomor KTP saja, tidak menghapusnya. Masukkan nomor KTP, di sini ada 114. Nah, dengan KTP 114 ini akan keluar data customer, yaitu 114 bernama Lydia dengan alamat Jombang, jenis kelamin wanita. Nah, jika sudah ditemukan maka otomatis akan keluar tulisan data telah ditemukan. Nah, lanjut ke proses nomor 10, cari pembelian customer sesuai nomor KTP. Nah, ini ya soal nomor 5 tadi, dimana harus melibatkan ini customer, file customer dan juga file pembelian ya. Nah, yang dimaksudkan ialah nomor KTP-nya ini 112 dengan nama Riko, alamat Surabaya. Nah, nomor KTP, nama dan juga alamat ini ikut ke customer, identitas di file customer. Lalu berikutnya ada merek motor yaitu NMAX, tipe motor yaitu Yamaha, tahun motor 2017 dan juga harga motor 30 juta ini ikut ke pembelian. Nah, di antara dua file tersebut menghadirkan satu output yang sama, yaitu nomor KTP, nama, alamat, merek, tipe dan juga tahun. Harganya itu berasal dari kedua file yang berbeda namun dengan output yang sama. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.